Baik, saya mohon izin Bapak Ibu, teman-teman semua untuk merecord atau merekam jalannya pembekalan atau pemaparan materi hari kedua hari ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir di dalam room Teams kita. Dan ini adalah hari kedua dari pelatihan keterampilan digital abad 21 level 200. Dan hari ini materi kita adalah PowerPoint online dan stream. Dan yang akan kita gunakan di sini ada 3 aplikasi teman-teman. Yang pertama adalah PowerPoint online, kemudian yang kedua adalah stream, dan yang ketiga adalah Office Form untuk membuat soal. Nanti soalnya cukup 1 saja, mau ditambahin juga boleh, tapi 1 saja sudah cukup. Saya share screen. Sudah terlihat teman-teman share screen saya? Baik, untuk yang pertama kita akan menggunakan PowerPoint online. Di PowerPoint online ini kita akan menggunakan beberapa fitur dan harus membuat PowerPoint secara online. Jadi untuk masuk ke dalam PowerPoint online-nya, sebelumnya kita bisa masuk dulu ke portal. Portal.office.com. Kemudian ini tampilan depannya. Untuk PowerPoint biasanya sudah ada di samping kiri, atau jika memang belum muncul silahkan dimunculkan. Bisa kalau ingin melihat semua. Oh. All apps. Ini bisa semuanya. Tapi kita hanya ingin menggunakan PowerPoint. Nah, ini adalah tampilan dari PowerPoint. Di tampilan ini teman-teman, di sebelah kiri atas di sini ada menu atau app launcher. Jadi kalau kita klik ini adalah menu aplikasi-aplikasi yang ada di Office 365. Kemudian di ribbon-nya ini di sebelahnya app launcher itu ada nama atau identitas aplikasi yang kita gunakan. Kita sedang berada di PowerPoint. Kalau kita ambil Excel, maka identitasnya adalah Excel. Kemudian ada menu search, di sini ada My Day, ada setting, kemudian ada help, dan ini ada account manager. Jadi kalau ini belum ada foto atau belum ada huruf dari inisial teman-teman, maka dipastikan teman-teman belum login. Ketika sudah login atau sign in, maka di account manager ini akan tampak foto profil teman-teman atau inisial dari nama teman-teman. Kemudian yang akan kita pilih adalah blank presentation. Ini punya saya, oh enggak blank presentation, maaf. Kita pilih more themes. Susah ya Inggris. More themes. Kemudian kita scroll ke bawah, gulung ke bawah. Bahasa Indonesia, gulung ke bawah, kemudian export all template and themes. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada yang premium,
Kemudian ada yang bisa kita gunakan di sini. Ini adalah yang free, bisa dipilih. Misalnya saja, saya memilih yang kalau di modul yang ini ya, Green Pitch Deck namanya. Tapi bolehlah kita gunakan ini misalnya chalk. Nah, jika teman-teman ingin mengeditnya secara online, bisa langsung open in browser. Jika teman-teman ingin menggunakan ini, tim ini sebagai tema di PowerPoint dan dikerjakan secara offline, bisa di-download sebagai template. Karena kita ingin mengerjakannya secara online, kita open in browser. Nah, template-nya sudah ada. Ini adalah tampilan template-nya seperti ini. Ini adalah default dari sana, bisa kita ganti-ganti. Bisa kita sesuaikan dengan presentasi kita. Nah, silakan teman-teman membuat presentasi menggunakan template yang sudah ada di situ, menggunakan yang online. Dan jangan lupa presentasinya dalam bahasa Inggris. Jika teman-teman sudah punya, silakan copy paste saja, copy paste di template yang teman-teman pilih. Ya, sudah punya. Ini bukan ya. Nah. Jadi silakan teman-teman buat sesuai dengan mata pelajaran teman-teman boleh. Atau teman-teman ingin materi ambil materi Microsoft juga boleh. Jadi silahkan bisa pilih presentasinya. Nah, ini materi presentasi saya pilih pakai ini tadi sama. Dan saya memilih untuk menjelaskan task by planner and to do. Nah. Kemudian kalau sudah selesai membuatnya, ada yang kurang itu. Kalau teman-teman sudah selesai, teman-teman bisa melakukan presentasi online. Jadi tidak hanya merekam presentasi menggunakan rekaman layar, tapi juga bisa melakukan apa ya, presentasi online. Nah, presentasi online-nya itu ada di slideshow sini. Ini ada ribbon, ada slideshow. Kemudian kita atur terlebih dahulu untuk subtitlesnya karena kita akan menyampaikannya dengan bahasa Inggris. Jadi bahasa untuk spokennya itu seperti ini. Nggak ada bahasa Indonesia. Teman-teman berbahasa Korea juga boleh, berbahasa Jepang silahkan. Atau ada teman-teman yang berbahasa Arab, Arabik Bahrain ya, Arabiknya silahkan. Atau bahasa Cina silahkan. Ini bahasa spokennya atau bahasa yang kita ucapkan. Speakingnya, spoken language-nya kita pilih. Boleh, kalau biasanya sih English US ya.
Kemudian di bawahnya ada subtitle language. Subtitle language ini adalah teks yang nanti akan muncul dalam bahasa apa. Nah, ini ada bahasa Indonesia nih. Indonesian. Nah, kemudian eh apa ya? Tulisannya itu ada di mana gitu. Ada di bawah, di bagian bawah layar dan dia overlaid itu jadi nggak ada tempatnya tersendiri. Jadi dia menumpuk di video gitu seperti subtitle di YouTube itu juga ada ya subtitlenya. Kemudian atau di atas tapi juga nutup videonya. Jadi tulisannya itu di atasnya dari video atau di atas presentasi kita atau juga bisa di bawah slide. Jadi ada presentasi terus di bawahnya diberikan ruang untuk subtitle atau di atas slide. Nah, below slide dan above slide ini tidak menutup slide presentasi kita. Kalau yang overlaid itu nanti akan menutup presentasi. Jadi cuma di atasnya presentasi itu. Saya suka below slide. Masih adakah? Ada audio settingnya. Silahkan menggunakan apa di setting. Dan kalau ini sudah, teman-teman, pengaturan subtitlenya sudah, teman-teman bisa melakukan rehearsal terlebih dahulu sebelum present live. Jadi istilahnya ada geladinya. Geladinya bersama coach di sini. Bentar, ini saya hapus saja. Rehearsal with coach-nya ini ketika kita klik tampilannya langsung online dan kita di sini ada microphone is ready, kemudian ada welcome dan ada start rehearsal. Ini ada show real time feedback. Jadi rehearsalnya seperti ini. Okay, welcome to this video. I want to present task by planner and to do. Oh, ini. Di sini akan ada komentarnya dari coach-nya. Misalnya, teman-teman menggunakan terlalu banyak begitu nanti akan ada tulisannya terlalu banyak jeda. Jangan membaca slide. Jadi karena ini namanya PowerPoint, itu adalah kekuatan dari poin-poin, bukan power word ya, atau bukan apa ya. Kalau kita ada penjelasan yang cukup panjang gitu, itu nanti ketika kita membaca teksnya gitu, itu akan ada notifikasi bahwa Anda membaca teks gitu. Jadi seharusnya PowerPoint itu hanya poin-poinnya dan penjelasannya itu di luar dari PowerPoint ini. Begitu. Ini adalah rehearsal bersama dengan coach. Ini rehearse with coach. Dan kita juga bisa mengatur berapa menit. Kan di situ ada ketentuannya 5 menit. Nah, kita juga bisa mengatur berapa menitkah kita presentasi gitu. Nah, oke, kalau sudah yakin kita present live, ini ada pilihannya only people in your organization atau anyone. Saya akan klik anyone biar nanti yang dari lain bisa. Nah, tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa scan QR code yang sudah nampak atau bisa juga mengkopikan link join session ini.
Nanti yang sudah join akan muncul di sini. Berapa yang sudah join? Nah, ada yang mau ikutan? Silakan yang mau ikutan. Bisa join session menggunakan link atau di-scan. Saya masukkan di sini di ppt.ms/NYE7YNGC. Linknya saya posting di grup teman-teman. Mungkin ada yang ingin bergabung. Udah ada 2 orang bergabung. Oh, 1, 2, 1, 2. Oke. Kita akan mulai presentasi online-nya seperti ini. Jadi ketika teman-teman nanti silakan anak-anak itu ya. Kita guru akan presentasi online dan anak-anak mohon siap dari jam sekian sampai jam sekian begitu. Dan ketika anak-anaknya sudah masuk atau pesertanya sudah masuk, kita tinggal klik show slide. Di sini with plan on your PC, Mac or mobile, apakah di bawah slide tampilan teman-teman muncul teksnya gitu. Silahkan diperhatikan. Create new plans, assign tasks, and share file with others. Organize teamwork and collaborate on project in a simple visual way. Chat with others to make sure you on the same page. Keep track of your team's progress and stay on top of your work from anywhere and any device. How to add task by planner and to do in your teams. Nah, seperti itu untuk presentasinya. If I speak in Indonesia, so maybe the translate or the subtitle are didn't correct. But when I speak in English, because I said the spoken language is English, so the subtitle are maybe bitly correct because we need clearly speaking with clearly. So kenapa translate-nya bahasa Inggris juga ya? Oh, di bawahnya. Kalau translate-nya ternyata masih dalam bahasa Inggris, diklik di bagian bawah, kemudian kita klik Indonesian. Indonesian. Yeah. Okay, after you name the tab, click Save to add the task by planner and to do in the Microsoft Teams. Baik, seperti itu. Ya, begitu saya ngomong bahasa Indonesia agak sedikit rancu terjemahannya. Warnanya ringan di dekat bahasa Inggris. Not a correct subtitle.
Dan ketika sudah selesai, maka langsung tertutup dan akan ada notifikasi Anda diminta untuk memberikan penilaian kepuasan atas live presentation-nya. Bagaimanakah presentasi tadi? Nah, mau diberikan bintang berapa? Begitu. Nah, ada feedback yang diberikan. Dan di layar sini ketika sudah selesai akan ada yellow ribbon ini. Di situ ada notifikasi kalau dicuekin maka presentation online-nya ini akan berakhir dalam waktu 30 menit. Ya. Kita bisa kembali lagi ke presentasi, resume session, atau kita bisa langsung end session. End session, kalau di end session, maka link dan QR code yang tadi itu sudah expired atau tidak dapat digunakan lagi. Jika kita start present live lagi, maka QR code dan linknya itu sudah ganti lagi. Nah, ini adalah bagaimana kita presentasi online. Nah, nanti teman-teman akan melakukan hal seperti itu. Silahkan direkam di presentasi online-nya, teman-teman. Kemudian subtitlenya juga silahkan di set. Silahkan rehearsal terlebih dahulu. Jika butuh bantuan teman, silahkan berpasangan karena ada kemungkinan yang merekamkan adalah temannya, ya. Ada kemungkinan yang merekamkan adalah temannya karena mungkin teksnya nggak muncul di tempat kita. Nah, seperti itu. Di tempat sang presenter itu tidak muncul atau memang error atau bagaimana. Yang selalu muncul subtitlenya adalah di tempat orang yang mengikuti presentasi online-nya. Begitu. Dan dibebaskan sebebas-bebasnya teman-teman ingin menggunakan aplikasi perekam layar apapun, ya. Tidak harus menggunakan stream. Kemudian hasil videonya tadi itu kita upload ke stream. Dari PowerPoint-nya dulu, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita ke stream-nya? Kaget Pak. Iya, halo. PowerPoint-nya itu dibahas, terus itu udah bahasa Inggris ya? Iya, PowerPoint-nya kita bikinnya pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris, iya. Kan nggak enak ya, PowerPoint-nya bahasa Indonesia. Terus kita presentasinya pakai bahasa Inggris. Kebayang nggak? Kita harus translate dulu, baru ngomong gitu. Iya, makanya bayanginnya rada mumet. Nah, makanya maksudnya itu kita bikinnya pakai bahasa Inggris. Berarti kan aku soalnya belum buat, makanya kan bayangin dulu buat lagi. Nah, kan berarti harus buat dulu kan. Jadi mau milih apa materinya. Ya, begitu. Boleh. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Tadi kayaknya udah ada yang nge-onin mikrofon. Oke, kalau tidak ada kita akan lanjut ke stream. Oh iya, silahkan. Berarti untuk tugas hari ini kita nanti membuat PowerPoint melalui portal tadi ya? Iya, betul. PowerPoint online. Lalu untuk maaf, save-nya berarti sebelah mana ya?
Apanya, Bun? Untuk save-nya apakah itu sudah otomatis atau bagaimana? Itu sudah Apanya langsung yang save ya? Save yang otomatisnya berarti ya? iya, kalau present online-nya? Iya, berarti sudah save Iya. secara otomatis ya? Iya, kalau online sudah save secara otomatis, tidak ada tombol simpan di sini. Jadi Oke, setiap ada perubahan akan langsung tersimpan. berarti setelah kita masukkan recording suaranya, langsung kita share begitu? Eh, recording suara apa ya, Bu? Kita Tadi online present online. Jadi kita melakukan presentasi online. Kita tidak melakukan recording suara. Jadi kita recordingnya adalah tangkapan layar. langsung ya? Iya, jadi Oh, tangkapan layar saat ini sedang presentasi online itu yang direkam dan tampak subtitlenya bergerak itu. Kan subtitlenya kan ganti-ganti ya ketika kita ngomong itu iya. subtitlenya berubah. Nah, itu subtitle itu yang apa? Yang kita butuhkan ada presentasinya, ada suaranya dan juga ada subtitlenya itu. Oke. Jadi nanti istilahnya ketika teman-teman berada di dalam webinar internasional di mana menggunakan platform-platform dari Microsoft, kita sudah apa ya, nggak bingung lagi. Ini bahasanya kan bahasa Inggris dan kita kadang-kadang ada banyak kata-kata yang nggak paham dari bahasa Inggris saja ketika kita menjadi orang teknik dengan kedokteran atau dengan biologi atau dengan math, bahasanya sudah berbeda. Kata-katanya juga sudah berbeda artinya gitu. Jadi apa ya? Kita akan lebih nyaman ketika ada translatornya istilahnya. Nah, translatornya dalam bentuk tulisan subtitle itu. Seperti kita nonton film waktu awal-awal dulu subtitle ada itu kan kita nonton jadi paham yang nggak bisa bahasa Inggris gitu. Itu jadi paham seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Sebenarnya biasanya itu subtitlenya itu bisa langsung muncul. Coba. Hello. Microphone off. Nah, kan ini bisa langsung muncul teman-teman yang sekarang. Welcome to this video. With Planner on your PC, Mac, or mobile device. Ini karena saya gunakan bersamaan untuk Teams dan juga untuk Prison Live. Jadi subtitlenya low, gitu, slow, layback, banyak sekali. Nah itu ketika kita always subtitlenya ini hidup, bisa terlihat ya. Ini ada warnanya agak abu-abu. Kalau kita klik begini nggak ada warnanya. Kalau saya klik lagi ada warnanya. Nah, ketika ada warnanya ini, subtitlenya hidup, berarti di presentasi kita juga hidup. Di presentasi presenternya juga akan ada subtitlenya. Nah, kalau seperti ini dan tidak ada error dan tidak ada hang, kita cukup menggunakan satu PC saja, dalam artian device kita saja lalu kita rekam layarnya. Itu sudah selesai. Begitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum ke stream? Maaf Bu Sulis. Iya, iya. Siapa dulu ini? Bunda siapa? Bunda Sutarni. Ya. Oke. Untuk pengiriman tugasnya nanti apakah dalam bentuk link atau gimana? Iya, link Bunda. Nanti bentuknya linknya streamnya. Oh nanti tampil ya Bun? Yang Iya, linknya. nanti kita ambil dari streamnya Bu. Dari Dari streamnya. streamnya. Jadi sudah link videonya. Dalam Link videonya ya. Ya.
Ya, terima kasih Bunda. Ya, sama-sama. Pak Muhaimin, silakan. Ya, terima kasih Bu. Ini saya mau ini kan latihan ya. Jadi ini untuk durasi waktu dan berapa apa itu template yang harus ditampilkan itu ada batasan apa tidak gitu. Nah, kalau bisa ya sedikit-sedikit saja lah. Ya, minimal 5 menit ini Bapak. Minimal 5 menit ya Bu ya. Ya, 5 menit itu kalau kita bicaranya apa ya, normal gitu mungkin ada minimal 5 slide. 1 slide 1 menit kan biasanya untuk jelasin. Oh ya. Seperti ya, terima kasih Bu. Ya. Patokannya di time ya Bapak, di waktunya. Jadi di waktu rekamannya itu minimal 5 menit. Saya lebih dari itu kalau nggak salah. Kalau dulu ada batasannya 3 sampai 5 menit gitu. Kalau sekarang kayaknya minimal 5 menit. Atau nanti silakan dilihat di rubrik penilaiannya. Ya, ketika tugas nanti muncul jam 18 atau jam 6 sore silakan dilihat di rubrik penilaiannya atau di perintahnya di situ. Baik, kita lanjutkan ke stream. Nah, tadi teman-teman sudah merekam ya, merekam video. Kemudian sebelum ke stream kita membuat dulu soalnya. Jadi Bapak Ibu sudah membuat presentasinya? Presentasinya sudah tahu temanya apa, materinya apa, sudah tahu? Silahkan buat 1 soal saja. Kita buat 1 soal saja menggunakan form. Jadi ini hijau-hijau tapi hurufnya F, form. Nah, ini form. Kita pakai form dan kita bikin new quiz. Ya, kita buat new quiz. Silakan diberikan misalnya soal 1. Soal 1 planner. Boleh dimasukkan description-nya. Biasanya kalau seperti ini deskripsinya adalah pengampunnya. Misalnya atau guru, bolehlah. Nah, di dalam 1 form ini hanya ada 1 soal. Tapi kita akan berikan dulu istilahnya apa ya? Data diri sang penjawab soal terlebih dahulu. Kita pakai teks, kita isi nama. Kemudian mungkin dibutuhkan email. Emailnya di sini email Office 365 gitu ya. 365 atau Outlook. Oke. Email Outlook. Ini harus di required. Nah, ini juga di required. Oke. Kemudian baru kita berikan soalnya. Soalnya pakai multiple choice. Dan soalnya di sini bukan berupa benar salah, true false. Karena true false jawabannya hanya ada 2. Soalnya di sini pilihannya minimal 3.
optionnya di sini minimal 3. Apakah benar dapat diintegrasikan dengan Microsoft Teams? Nah, sebenarnya ini kan jawabannya ya dan tidak, tapi akan kita tambah satu lagi. Misalnya ya, tidak tahu. Jawabannya adalah ya. Correct answer-nya required sudah. Kita bisa preview. Mau diganti temanya juga silahkan. Seperti ini. Kemudian kita perlu share. Share-nya only people in my organization can respond, karena sebenarnya yang bisa melihat streamnya hanya orang yang ada di organisasi kita. Kemudian kita bisa setting. Nah, di setting ini option for quiz so result automatically, apakah jawabannya muncul? You have reviewed this answer manually. Jadi jawabannya nggak saya munculkan. Kemudian siapa yang bisa mengisinya? Itu hanya orang dalam organisasi. Kemudian satu orang satu respon. Ini kalau kita dalam keadaan yang sebenarnya. Tetapi karena kita baru mau nyoba, baru mau tes ini ya, kita akan klik yang record name, tapi one respond per personnya kita cabut atau tidak kita klik, karena kita akan mencoba sendiri nanti bagaimana, apakah besok apakah Power Automate-nya akan jalan atau tidak. Begitu, karena Power Automate akan berhubungan dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Jadi saya mohon teman-teman bisa mengerjakan yang hari ini. Karena durasinya hanya 5 menit. Ya, 5 menit 1 detik, 5 menit cuman segitu. Itu tidak usah panjang-panjang presentasinya. Kita perhatikan waktunya saja. Kemudian nanti bisa kita unggah. Nah, ini adalah apa yang kita setting di sini. Ini sudah. Kemudian kita klik share-nya aja, kita copy. Ini nanti URL-nya yang kita gunakan. Sudah, satu soal saja. Mau lebih boleh silahkan, tapi satu soal saja tidak apa-apa. Dari form, ada yang ditanyakan? Silahkan. Satu form hanya satu soal ya, satu soal. Kalau teman-teman bikin 2 atau 3 soal, satu form hanya satu soal. Jadi formnya silakan diduplikasi, kemudian soalnya diganti. Baik, kalau tidak ada, maka kita akan ke stream. Sebentar, saya mencari videonya. Record videonya. Ini ya. Ini kah? Wait. Oke. Ada di baik, kita akan masuk ke stream. Saya share screen dulu lagi. Nah, masih menggunakan portal
stream itu logonya panah seperti ikan seperti ini merah. Ini namanya stream, kita klik. Sudah tampil lagi ya. Saya suka ngebut, padahal kalau di Teams ini kadang-kadang share screen-nya agak lama responnya. Baik, ini adalah tampilan awal stream, Bapak Ibu. Dan di sini ada beberapa video. Dipastikan sudah sign in. Di sini ada my content, ada video. Nah, ini adalah beberapa video saya. Dan nanti akan seperti ini. Ini ada, jadi ini ada ndol-ndolnya. Ini adalah kuisnya. Coba kita lihat. Nah, ketika kita sampai di situ, maka quiz planner-nya akan muncul. Hi, Susanny, when you submit this form, the owner will be able to see your name and email address. Karena kita record kan. Kemudian soalnya, what you can not do using the task by planner and to do. Nah, jawabannya apa nih? Kalau kita belum mengerjakan ini, sebenarnya bisa langsung continue to video, tapi soalnya nanti jadi tidak dikerjakan. Misalnya ini jawabannya, kemudian saya klik submit. Ada thanks, kemudian kita bisa continue video. Nah, itu baru dia jalan lagi videonya. Nah, bagaimana caranya bisa ada soal-soalnya seperti ini? Mari kita buat. Kita create upload video, Bapak Ibu, ada create di sini. Di bawah ribbon streamnya ini ada create, kemudian upload video. Boleh drag and drop, jeder gitu, atau boleh browse. Misalnya saya browse. Ada di sini. Ya. Nya diupload. Lama ini ya. Kemudian karena ini agak lama, saya akan buka satu lagi. Oh, sudah 30%. Di video yang bisa kita berikan pertanyaan itu nanti adalah video yang sudah selesai diupload. Oh, 89. Belum selesai upload, belum bisa kita berikan titik-titiknya. Sambil menunggu proses upload, saya akan tampilkan assignment dari sini saja. Assignment-nya.
assignment dari PowerPoint dan Stream. Nah, ini perintahnya adalah membuat sebuah presentasi dalam bahasa Inggris durasi 5 menit minimal. Ya, durasi minimal mati lampu. Oke, saya kembali. Apakah suara saya bisa didengarkan lagi? Mati lampu lagi, teman-teman. Kemarin sudah mati, hari ini mati lagi. Oke, kembali ke tugas, penugasan, assignment. Durasi minimalnya 5 menit, kemudian materi presentasi bisa berupa materi pelajaran sesuai dengan mata pelajaran atau mata kuliah masing-masing, atau bisa juga mengambil fitur dari Office 365. Kemudian jalankan present live atau presentasi live-nya, kemudian pada subtitle lakukan pengaturan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Spoken language-nya adalah bahasa Inggris, subtitle language-nya adalah bahasa Indonesia. Kemudian silakan buat rekaman aktivitas ketika menjalankan presentasi dengan PowerPoint online. Kemudian menggunakan fitur record screen or record pada Microsoft Stream boleh menggunakan ini, atau jika Bapak Ibu lebih nyaman misalnya dengan perekam layar Pastone, Camtasia, silahkan gunakan yang Bapak Ibu miliki, atau lebih ke OBS. Nah, silakan. Kemudian setelah membuat rekamannya, silakan tambahkan interactivity soal tadi itu namanya kita masukkan ke interactivity minimal 1 pertanyaan dengan menggunakan Microsoft Form pada video tersebut. Nah, 1 soal 1 form, teman-teman. Kita lihat rubriknya sambil menunggu streamnya. Streamnya error nggak ya nih karena mati lampu. Nah, di sini ada presentasi dalam bahasa Inggris. Poinnya bisa 1, di sini ada tiga kriteria. Ada presentasi dalam bahasa Inggris, screen record, dan interactivity. Nah, untuk presentasi dalam bahasa Inggris, poin penuh jika presentasi membahas materi pada pelajaran atau pelatihan dalam bahasa Inggris dengan durasi minimal 5 menit. Ya, jadi durasinya minimal 3 menit. Itu kalau teman-teman mau dapat 1 poin. Kalau mau 4, lebih dari 5 menit. Kemudian untuk screen record-nya, screen-nya menampilkan presentasi dalam bahasa Inggris lengkap dengan live caption-nya atau subtitle-nya itu tadi dalam bahasa Indonesia dengan durasi lebih dari 5 menit, sama semuanya ya. Kemudian interactivity-nya ada interactivity. Dan kalau ingin mendapatkan poin sempurna, ada minimal 1 interactivity, 1 soal, dan di dalam soalnya itu ada identitasnya, tadi sudah ya, ada identitasnya, identitas yang mengisi, identitas yang mengerjakan soal, kemudian juga sesuai dengan materi yang disampaikan. Tidak misalnya saya tadi buatnya kan planner, tapi ternyata video yang saya unggah adalah video dari Minecraft. Nah, kan nggak ada hubungannya. Nah, itu nanti nilainya akan turun. Nih, ada di memuat 1 soal dari form yang berbeda, soal tidak sesuai dengan materi.
Nah, ini. Kemudian bisa dipahami nanti. Mari kita lihat apakah stream sudah selesai. Oke, sudah selesai. Publish. Nah, sudah, kita klik My Content Video. Nah, di sini ada planner. Kita klik, dia 7 menit 18 detik. Mohon maaf. Nah, kita cek apakah sudah sesuai. Ya, ini sudah masuk gitu. Nah, kemudian untuk soalnya ada di sini, interactivity. Kita klik add form. Kita ambil URL-nya tadi. Kita copy URL-nya. Kemudian masuk lagi ke stream. Kita paste di sini. Kemudian kita ketikkan namanya. Namanya adalah misalnya soal 1. Ya. Dia ada di menit ke-3:57. Menit ke-3 detik 57. Kalau dirasa sudah yes, betul mau ditaruh di situ, kita klik add to timeline. Ya. Maka dia akan tertambahkan di sini. Kalau kita ada di, nah, soalnya udah muncul. Di sini. Nah, ada titiknya nih. Nah, kalau titiknya ini bulat ini itu sudah diakses, itu sudah view gitu. Ya, lagi, misalnya kita taruh di sini, kita klik add form, kita pastekan atau tempelkan URL-nya, kita masukkan soalnya, kuis planner 1, misalnya nama soalnya. Kemudian kita klik add to timeline. Maka soalnya akan ada di sini. Nah, ini ketika dia masih bulat bolong seperti ini berarti belum dilihat oleh yang nonton videonya. Ya. Begitu. Nah, ini bagaimana cara menambahkan interactivity di dalam video yang ada di stream. Jadi sebenarnya ini cukup powerful untuk evaluasi apa ya? Iya, evaluasi apakah anak-anak paham atau tidak dengan video yang kita sampaikan. Video pembelajaran yang kita sampaikan. Videonya kalau teman-teman mau buat yang sebenarnya boleh video pembelajaran apapun begitu. Tapi kalau saat ini karena kita ingin memanfaatkan present live dari PowerPoint online dan fitur subtitle. Nah, jadi makanya teman-teman diminta untuk presentasi live dan subtitlenya dikeluarkan. Nanti kalau memang teman-teman ingin menggunakannya dan nanti ada masalah, silahkan juga masih bisa konsultasi walaupun pelatihannya sudah selesai. Nah, dari stream, adakah yang ditanyakan? Bu Sutarnani, ada yang ditanyakan, Bun? Maaf Bu, untuk ya, presentasi PowerPoint online-nya tadi berarti ada audio ya suara kita atau ditambah dengan video juga Bu? Iya, ada suara kita Bunda. Suara kita cuma presentasi online kayak Bunda ngajar pakai PowerPoint. Tapi ini sekarang ngajar pakai PowerPoint-nya online. Jadi nggak di dalam kelas gitu, nggak di dalam kelas terus ada PowerPoint. Bunda kan biasa kan di dalam kelas gitu terus ada PowerPoint terus jelasin per slide gitu kan? Oh iya. Ya. Nah, kita memanfaatkan itu tetapi kita menggunakan
fitur present live-nya atau presentasi online secara live, dan juga menggunakan subtitle. Nah, karena subtitlenya ini kalau subtitlenya ada dalam bahasa Indonesia, tetapi karena spoken language-nya ini tidak ada yang dalam bahasa Indonesia, maka diharapkan teman-teman menggunakan bahasa Inggris. Begitu. Jadi kita menggunakan pakai bahasa Inggris ya presentasinya? Iya, presentasinya pakai bahasa Inggris, Pak. Makasih, Bunda. Oke, sama-sama. Ada lagi? Yang lain? Kalau tidak ada, bisa juga saya share yang video saya yang sebenarnya. Nanti bentuknya seperti ini, teman-teman. Ini adalah sudah selesai, transkripnya juga sudah muncul. Dan sebentar, ini agak ganggu ya. Dan teman-teman bisa klik share di sini. Ada share. Kemudian kita klik copy saja. Kita klik copy atau di blog boleh. Atau kita klik copy. Email, link inilah yang dikumpulkan, teman-teman. Link ini yang dikumpulkan di assignment. Jadi kalau ada yang ingin kayak seperti apa gitu, silahkan saya masukkan di sini untuk linknya. Nanti kira-kira bisa buat bayangan. Begitu. Ada yang ditanyakan dari ini? Silahkan, kalau ada yang ditanyakan, boleh. Saya senang nih kalau nggak ada yang nanya, berarti cepat selesai. Nanti bisa dilihat lagi videonya. Kalau tidak ada yang nanya, mari kita buka kamera. Foto bareng lagi. Foto bareng lagi. Oh, nggak bisa kah? Oh, bisa. Oh, bisa. Scene-nya sudah nampak, tapi low. Ya, karena low. Oh, no. Di sini hujan deras. Ada 5 pemateri. Yes. Masih ada yang ingin menghidupkan kamera lagi? Di Starship kita masih kosong. Boleh deh, large gallery preview. Ini saya asal foto-foto aja ya, nanti kita masukkan. Oke, sudah tidak ada yang ditanyakan?
Kalau tidak ada kita cukupkan teman-teman. Dan teman-teman bisa mulai berkarya. Oke, tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada, baik. Terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung di hari kedua pelatihan keterampilan digital abad 21 level 200 ini. Dan semoga hujannya nggak begitu kedengeran ya, keras banget. Dan terima kasih sudah hadir di sesi ini. Mohon maaf segala kesalahan, kekurangan saya. Teman-teman kalau saya kecepatan gitu boleh, apakah Bu kecepatan atau gimana gitu juga boleh. Besok bisa sambil kita pemaparan lagi, bisa juga kalau kecepatan langsung bilang, atau mungkin terlalu lambat juga bisa, tolong dicepetin. Itu juga bisa. Dan untuk besok saya harap teman-teman sudah mengupload videonya, juga sudah ada formnya, walaupun belum disetorkan di assignment, tidak apa-apa, karena video dan link form ini nantinya akan kita gunakan di Power Automate. Jadi kita nggak akan bikin baru lagi. Kita akan menggunakan yang sekarang kita buat untuk Power Automate besok kita, ya. Begitu. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika ada kesalahan. Mati lampu lagi tapi nggak apa. Saya sudah pakai ya HP tethering. Oke. Sampai jumpa besok teman-teman semuanya. Tetap sehat, tetap semangat untuk terus berkarya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Lampunya. Sehingga kita bisa terus berkarya teman-teman, dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Selamat siang, terima kasih. Sama-sama. Jangan malu untuk bertanya. Oke. Ya. Saya tutup.